Jiwa kami dipuaskan. Dan saat ini Bapa, berbicaralah kepada kami di hari kenaikan-Mu ini Tuhan. Kami rindu dibangun, kami rindu diubahkan, kami rindu diperlengkapi, kami rindu Tuhan dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sembunyikan kami di belakang kayu salib-Mu Bapa. Biar kami duduk diam, meresap setiap kebenaran firman-Mu menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Lewat firman ini kami berdiri, lewat kebenaran-Mu ini Tuhan kami hidup dan kami berbuah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan semakin bertambah besar, biar kami semakin kecil. Dan ketika kami mendengar firman-Mu Bapa, firman-Mu ini Tuhan untuk kami lakukan, untuk kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selamat hari kenaikan buat kita semua. Boleh salam samping kiri dan kanannya. Selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pertanyaan di hari kenaikan ini yang mungkin paling menggelitik kita adalah, mengapa Yesus harus naik ke surga? Kenapa Yesus mesti naik ke surga? Bukankah kalau Yesus ada di tengah-tengah kita hari ini, ya kan? Kalau Yesus ada di tengah-tengah kita hari ini, yang sakit tinggal bawa kepada Yesus. Yesus, sakit nih Yesus, tolong nyatakan mujizat-Mu, selesai gitu ya. Bukankah kalau ada yang macam-macam, kalau ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kita, dia bisa bedakan, kamu salah, langsung bisa dia judge gitu ya. Bukan kalau ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kita, kalau ada yang mencoba-coba mengganggu kita, dia bisa langsung turunkan api dari langit gitu ya, langsung membakar. Tapi kok ceritanya beda? Kenapa Yesus harus naik ke surga? Padahal kan dia sudah menang. Yesus kita sudah menyelesaikan tugasnya. Ia mengalami kekekalan, ia menerima tubuh kemuliaan. Apalagi yang kurang? Kenapa Yesus harus naik ke surga? Apakah tujuan Yesus naik ke surga? Mengapa dia meninggalkan kita? Saudara, apakah Bapak Ibu sudah menemukan jawabnya? Kenapa Yesus mesti naik ke surga? Apa maksud dan tujuannya? Ini semua tentu tidak lepas daripada tugas pekerjaan Tuhan di dunia ini. Pekerjaan Tuhan di dunia ini apa? Untuk menyelamatkan jiwa, untuk kita bisa keluar dari kutuk dosa. Tuhan Yesus ada di dunia ini, ia membawa misi, yaitu menjangkau dan memuridkan. Nah, saudara, sering sekali kita waktu mengikut Yesus itu fokusnya apa? Kepada diri kita. Yang penting saya selamat, yang penting saya sudah diberkati, saya sudah percaya Yesus, saya aman, saya tidak sakit. Kalau sakit tinggal doa sama Tuhan Yesus, kalau susah tinggal ngadu sama Tuhan Yesus. Kita sering sekali terlalu fokus sama diri kita. Akhirnya waktu kita mengikut Yesus tidak sesuai dengan perasaan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita mulai ragu, kita mulai cenderung
lupa akan panggilannya dalam hidup kita. Seperti murid-murid, Bapak Ibu, kita tentu lebih daripada murid-murid ya. Murid-murid tentu lebih daripada kita. Dia sudah tinggal dengan Yesus selama 3,5 tahun. Dia sudah menyaksikan mujizat Tuhan Yesus dengan mata kepalanya. Dia sudah makan bersama dengan Tuhan Yesus. Ia sudah menyaksikan bagaimana Yesus disalib. Waktu dia disalib, langit menjadi gelap, tabir bait Allah terbelah dua. Waktu murid-murid takut, dia justru mendengar, dia justru ada di kubur Yesus dan melihat kubur Yesus itu kosong. Bahkan waktu mereka takut, tiba-tiba Yesus nongol di tengah-tengah mereka. Mereka mengunci pintu rapat-rapat, tiba-tiba Yesus nongol di tengah-tengah mereka. Mereka sudah mengalami itu semua. Tetapi apa yang terjadi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati? Murid-murid kembali kepada kebiasaan mereka, yang jala-jala. Mereka lupa akan panggilan mereka. Mereka lupa akan hal besar yang Tuhan sudah tunjukkan kepada mereka. Kenaikan Tuhan Yesus menyempurnakan iman murid-murid. Dan Tuhan juga mau di hari kenaikan Yesus Kristus yang kita peringati hari ini menyempurnakan setiap iman Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Supaya kita tidak lagi kalah dengan keraguan-raguan kita. Supaya kita tidak lagi kalah dengan situasi kondisi yang mesti kita hadapi dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Karena kita tahu ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita sudah belajar beberapa minggu bulan ini bahwa ikut Yesus itu pasti menderita. Tapi memang faktanya ikut Yesus sama enggak ikut Yesus pasti menderita. Melayani Tuhan itu penuh perjuangan. Kalau Bapak Ibu di sana jadi malas-malas, di luar sana nggak ada yang ngomongin. Tapi kalau Bapak Ibu giat melayani Tuhan, siap-siap ada yang ngomongin. Itu salib. Itu tantangan yang mesti kita hadapi. Tetapi orang-orang yang mengalami kesempurnaan iman karena kenaikan Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, apapun tantangannya, apapun resikonya, iman kita kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Supaya kita teguh di dalam iman, supaya kita dengan keberanian juga memberitakan kepada orang lain. Kita nggak mungkin bisa memberitakan kalau kita nggak bisa teguh di dalam iman. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, yang pertama, apa yang kita belajar dari kenaikan Tuhan Yesus? Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dari sanalah Dia berasal. Siapa yang bisa membawa kita ke surga? Orang yang berasal dari surga. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu suruh saya untuk bawa Bapak Ibu ke Amerika ya. Bapak Ibu boleh ragu karena saya nggak pernah ke Amerika. Tetapi kalau Yesus membawa kita ke surga, Dia bercerita tentang surga dan mengajak kita untuk ada di surga, kita mesti yakin. Kenapa? Karena Yesus kita berasal dari surga. Di dalam Yohanes 8 ayat 23 ya dikatakan, lalu berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yohanes 13 ayat 3, Yesus tahu bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus yang saudara kenal, Yesus yang kita percayai adalah Yesus yang berasal dari mana? Dari surga. Maka Dia katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain daripada aku. Nggak ada jalan lain. Kenapa? Hanya satu pribadi yang datang dari surga, dan hanya satu pribadi yang mampu membawa kita ke surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada kabar baik di peristiwa kenaikan Yesus Kristus, bahwa hanya Yesus yang berasal dari surga. Hanya Dia yang mampu membawa kita ke surga. Supaya kita
yang sudah mendengar tentang Yesus tidak lagi hidup dengan keraguan-raguan. Yakin benar hanya Yesus jalan keselamatan. Semua agama sama, tetapi Injil berbeda. Semua Tuhan mungkin orang luar sana berkata sama, satu, tetapi Yesus kita berbeda. Karena hanya Yesus yang menjamin kehidupan kekal bagi orang yang percaya. Yang kedua, apa makna? Mengapa Yesus naik ke surga? Karena dia ingin menunjukkan kepada kita, Yesus kita berdaulat. Dalam Markus 16 ayat 19 sama-sama kita baca. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu apa Bapak Ibu? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sini berarti punya otoritas. Duduk di sini berarti punya kuasa, berdaulat. Di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 4 dikatakan, demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Di Mazmur sudah dinubuatkan tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam bahasa Inggris dikatakan the Lord itu adalah Yehova, save unto my Lord. Lord itu adalah Adonia. Bapa berfirman di sini kepada siapa? Kepada Adonia, kepada anaknya. Bapa sendiri yang akan membuat musuh-musuh kita menjadi tumpuan kaki kita. Wow. Yesus kita naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia berkuasa atas segala kuasa yang ada di dunia. Jadi ada tradisi di dalam orang Yahudi Timur Tengah sana, ketika terjadi kemenangan, maka apa yang terjadi? Maka yang menang itu menginjak musuh-musuhnya, diinjak kepalanya, menunjukkan dia menang gitu ya. Nah, inilah yang Tuhan katakan kepada Yesus. Waktu Yesus selesai melakukan tugasnya di dunia, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya dauduk artinya dia berkuasa, sudah mengalahkan musuh-musuhnya ada di bawah kakinya. Dia di dalam Yohanes juga dikatakan, dan betapa hebat kuasa bagi kita, kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa dan kuasa dan kerajaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dia adalah Allah yang berkuasa bukan hanya di dunia ini saja, tetapi dia berkuasa di bumi dan di surga. Itulah Tuhan saudara, itulah Tuhan saya, karena dia adalah Allah yang berkuasa. Kabar baiknya apa Bapak Ibu? Kalau saudara hidup sebagai tubuh Kristus, kalau kita hidup sebagai gereja yang sesungguhnya, kita adalah tubuh Kristus. Berarti musuh kita ada di mana Bapak Ibu? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, musuh-musuhnya sedang dibuat di bawah tumpuan kaki. Kalau kita adalah tubuh Kristus, maka yang mana musuh kita? Ada di bawah kaki. Amin. Kalau saudara itu sebagai tubuh Kristus. Minggu yang lalu kita sudah cerita, saya sudah sampaikan apa artinya tubuh Kristus. Kalau Kristus ada di tengah-tengah kita, apa yang dia lakukan? Dia menjangkau dan memuridkan. Kalau kita berfungsi sebagai tubuh Kristus, hidup sebagai tubuh Kristus, maka musuh-musuh, kuasa apapun tidak pernah bisa mengubah kita. Bahkan di sanalah terjadi kutuk menjadi berkat. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Waktu kita mengiring melayani Tuhan ada begitu banyak tantangan, tetapi di dalam Yesus kita, dia sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Justru waktu saudara dipersulit, justru waktu saudara tidak disukai, tetapi saudara tetap memegang teguh hidup sebagai tubuh Kristus, di situ kemurnian iman kita, keteguhan hati kita, kesungguhan hati kita akan disaksikan, akan dilihat, akan didengar oleh banyak orang, sehingga mereka datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan yang kita sembah. Amin. Kalau saudara nggak mengerti ini, sedikit diomongin, sedikit dikritik, saudara akan mundur.
Kalau saudara nggak mengerti ini, itulah sebabnya kita selalu terfokus kepada hal-hal kecil, hal-hal yang remeh-temeh. Lupa akan tanggung jawab kita yang besar. Yang ketiga, Dia adalah pembela kita. Kita punya advokat. Siapa advokat yang terhebat di dunia ini? Kalau di Gereja Baptis Pebaton kita punya advokat ya, namanya Pak Hulman. Tapi di Indonesia ada juga advokat yang terkenal ya. Siapa? Hotman Paris. Tapi saudara, ada pembela kita yang lebih daripada pembelaan siapapun di dunia ini. Kalau di pengadilan, kalau advokatnya hebat, advokatnya pinter, dia bisa menang. Tapi kita punya advokat terhebat, terkuat, termulia. Siapa namanya? Yesus Kristus. Dikatakan di Roma 8 ayat 34, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa? Pembela kita. Kita punya pembela. Pembela kita bukan orang yang terkaya, orang yang terpintar di dunia ini, tetapi orang yang menjadi pembela kita adalah Tuhan sendiri. Dia menjadi pembela kita, Dia berdoa kepada kita. Dia yang berdoa kepada kita siang dan malam. Orang-orang di dunia ini bisa mendoakan kita mungkin hanya pada waktu mereka terbangun, tetapi Tuhan kita berdoa setiap waktu kepada kita. Dia yang membela. Waktu musibah terjadi, saudara sedang ketakutan, saudara sedang terhimpit, banyak orang mengalami sakit penyakit, mengalami keterpurukan, karena memang itu resiko dari dosa. Tetapi ada satu pribadi yang berdoa kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Dia yang membela kita. Kalau Tuhan membela kita, kalau saya membela Bapak Ibu, saya pasti gagal. Tapi kalau Tuhan Yesus yang membela kita, kita tidak pernah bisa gagal. Karena Dia adalah Allah yang terhebat, Allah yang berkuasa. Dia pasti membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Yang keempat, mengapa Yesus naik ke surga? Karena pekerjaannya sudah selesai. Itulah sebabnya Ia duduk. Duduk adalah posisi rest. Kenapa Dia rest? Karena pekerjaannya sudah selesai. It finished. Sudah selesai. Jika kita tubuh Kristus, ya, jika kita ada di dalam Yesus, maka kita seharusnya rest. Kenapa? Yesus sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. Kita melayani Tuhan hari ini bukan menolong Tuhan. Kita berdoa hari ini bukan untuk menolong Tuhan. Kita memberi persembahan hari ini bukan untuk menolong Tuhan. Jangan salah Bapak Ibu. Kita memperhatikan saudara kita seiman bukan berarti kita menolong Tuhan. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya buat kita. Kita melayani, kita mengasihi, kita berbuat baik karena kita sudah menerimanya dari Tuhan. Karena Tuhan sudah mengenyangkan kita dengan segala yang baik, maka kita mengucap syukur karena Ia sudah menyelesaikan pekerjaannya bagi kita. Waktu kita tahu bahwa sudah selesai, maka saudara akan melayani dengan rest. Mau dipuji kek, mau dianggap kek, mau diakui kek, Tuhan sudah menganggap saya. Tuhan sudah menghargai saya. Tuhan sudah memperhatikan saya. Perhatiannya lebih daripada perhatian siapapun di dunia ini. Kita akan melayani dengan rest. Amin. Ini rahasia yang luar biasa yang saya temukan di dalam Yesus, yang membuat kita menjadi pribadi yang kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan. Karena kalau kita nggak paham ini, sering sekali kita menganggap diri kita ini pahlawan Tuhan. Kita menganggap diri kita berjasa sama Tuhan. Coba kalau nggak ada aku, lihat aja pelayanan itu nggak akan jalan. Kita pikir gara-gara kita. Siapa kita? Coba kalau aku nggak memberi di gereja itu. Coba kalau nggak aku yang setia di gereja itu. Saudara, ini mental jasa yang membuat kita menjadi gereja-gerejaan. Haus akan kehormatan, haus akan pengakuan dan penghargaan manusia. Kita lupa
Ada pribadi yang jauh lebih berharga, jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Udah terima kita, udah menghargai kita, perhatikan kita, melayakkan kita. Di sana akan selalu ada orang-orang yang nothing tulus dalam melayani Tuhan. Itulah yang Tuhan mau buat gerejanya di tempat ini. Kita sadar Dia telah menyelesaikan segala sesuatu, sehingga kita menjadi pribadi yang nothing tulus. Diakui kayak gak diakui, kayak diperhatikan kayak gak diperhatikan, kayak saya tetap maju karena Tuhanku lebih dari siapapun ada di dunia ini. Kalau enggak, saudara kan punya iman kayak genjer, kayak kerupuk, waktu digoreng itu kenceng gitu ya, dibiarin gitu saja akhirnya melempem. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus naik ke surga? Karena Dia ingin mengutus Roh-Nya kepada kita. Bagaimana hari ini? Apakah utusan Tuhan itu sudah menghampiri saudara? Sudah tinggal dalam hidup saudara? Yohanes 16 ayat 7, sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3 ya. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah, pribadi Allah yang diutus kepada kita. Jika Yesus tidak naik ke surga, ya, maka kehadiran Yesus itu hanya terbatas di satu tempat. Akhirnya semua orang akan ke timur tengah sana, ke Israel. Akhirnya orang akan memuja tempat. Padahal Yesus pernah bilang kepada perempuan Samaria, akan tiba waktunya orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya penyembah dalam roh dan kebenaran? Tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh alat musik, tidak dibatasi oleh satu liturgi, tidak dibatasi oleh satu cara, tidak dibatasi oleh satu zaman, satu waktu, satu keadaan. Tapi kalau Yesus misalnya nggak naik ke surga, maka nubuat itu tidak digenapi. Karena Yesus naik ke surga, Ia mengutus Roh-Nya. Sehingga untuk kita mengalami hadirat Tuhan, kita tidak perlu lagi pergi ke Yerusalem sana. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hadirat Tuhan ada di rumah kita. Hadirat Tuhan bahkan ada di WC. Kalau saudara menyembah Tuhan di WC, ada hadirat Tuhan di sana. Beda dengan saudara kita. Kalau di kamar mandi nggak boleh bilang disapa pakai assalamualaikum, gitu nggak boleh. Teman saya pernah jadi misionaris ke Aceh, waktu masuk kamar mandi dia bilang seperti itu. Akhirnya apa? Mau ditonjok sama orang. Tapi Allah kita berbeda. Dia adalah Allah yang tidak terbatas waktu, tempat, situasi, dan keadaan. Kita mesti bersyukur. Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, merencanakan keselamatan bagi kita. Allah Anak, yaitu Yesus, melaksanakan melalui kematian dan kebangkitannya. Sedangkan Allah Roh Kudus yang memastikan bahwa rencana Bapa dan apa yang diselesaikan Yesus Kristus tidak akan pernah gagal di dalam kehidupanmu. Kalau saudara terima Roh Kudus, Roh itulah yang akan memastikan kita hidup dalam rencana Tuhan. Roh itu yang akan memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Jadi kabar baik dari peristiwa kenaikan Yesus adalah kita akan menerima kuasa. Tadi kita sudah baca. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Karena memang kenaikan Tuhan Yesus itu untuk menyempurnakan kita, untuk melengkapi kita, supaya kita mempunyai keberanian untuk menjadi saksi Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus-Nya. Supaya kita dengan keberanian memberitakan kepada orang lain, karena ada Roh Kudus-Nya yang akan memampukan kita. Waktu kita memberitakan Injil kepada orang lain, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita punya pengalaman, tetapi karena kita mau taat. Karena yang bisa mengubah hati seseorang untuk percaya Yesus bukan kita, bukan saya. Makanya terlalu sombong kalau kita bangga gara-gara kita orang percaya Yesus. Karena yang membuat orang percaya Yesus itu ada siapa?
Tuhan, Roh Kudusnya. Kalau kita mengerti ini, maka kita akan punya hati yang mau dipakai Tuhan. Kita tidak akan lagi melihat kemampuan kita untuk kita bersaksi sama orang lain. Sering sekali yang menjadi penghalang, kenapa kamu nggak berani beritakan kabar baik? Nanti ditolak. Aku kan nggak pengalaman. Aku nggak akan bisa. Hari ini saudara menemukan jawabannya. Untuk kita memberitakan kabar baik, tidak perlu orang yang punya pengalaman, tidak perlu orang yang pandai, tidak perlu orang yang cakep berbicara. Hanya perlu orang yang tunduk kepada Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus yang memampukan kita. Haleluya. Besok-besok saya tidak akan mendengar lagi, Pak, saya sekarang sudah merdeka, nggak seperti dulu lagi, karena saya belajar untuk tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Yang terakhir, Bapak Ibu, kenapa Roh Kudus, kenapa Tuhan Yesus kita naik ke surga? Ia menyediakan tempat bagi kita di surga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus kita naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kalau Tuhan menyediakan tempat bagi kita, berarti Dia menyediakan upah bagi kita. Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang adil. Betul ya? Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang adil. Artinya kalau Dia adil, maka yang setia sama nggak yang setia, yang kurang setia pasti beda. Yang memenangkan jiwa, banyak memenangkan jiwa sama yang nggak memenangkan jiwa, pasti perlakuannya beda. Rumahnya itu pasti beda. Yang sungguh-sungguh melayani sama yang nggak sungguh-sungguh, yang setengah hati melayani, pasti upahnya itu beda. Rumahnya itu beda. Jadi kalau Bapak Ibu, Pak, si Anu itu gimana ya Pak ya, susah banget disuruh pelayanan. Kalau di tiap kali disuruh pelayanan hanya wacana-wacana saja, hanya semangat di awal aja, tapi buktinya nggak ada. Tenang. Yang kita layani siapa? Tuhan. Dia adalah Allah yang melihat, menghitung, memperhatikan. Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah keliru. Apa yang saudara perbuat hari ini, Tuhan mencatatnya, dan Dia akan menyediakan upah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Wahyu 22 ayat 12. Belum kita sampai ke sana. Tadi kelewat yang ke-6. Yang ke-6, Ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya. Kenapa Yesus naik ke surga? Karena Dia akan kembali dengan cara yang sama. Yuk kita baca Kisah Rasul 2 ayat 11. 1, 2, 3 ya. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Kenapa Yesus naik ke surga? Ia ingin menyatakan kepada kita bahwa Ia akan datang dengan cara yang sama. Tapi ingat Bapak Ibu, Dia akan datang seperti seorang pencuri. Ia akan datang seperti seorang pencuri. Dalam Matius berkata, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu bahwa pada waktu kapan, pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Dia nggak kasih tahu kapan Dia datang, tanggal berapa, tahun berapa, dan bulan berapa. Tapi Dia datang seperti pencuri. Kenapa? Kok nggak bilang-bilang sih? Dulu saya punya guru, tiap kali ujian itu tiba-tiba, nggak pernah dia bilang. Tujuannya apa Pak? Saya bilang,
supaya kamu belajar bukan hanya pada waktu mau ujian. Supaya kita setia itu memang tulus, bukan karena kepentingan kita, tetapi karena hati kita yang mau memuliakan Tuhan setiap waktu. Itulah sebabnya Tuhan datang seperti seorang pencuri. Ya. Di dalam Wahyu, sedikit lagi, di dalam Wahyu dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus berkata, aku pergi untuk kembali. Dia pasti kembali. Sesungguhnya aku datang segera, aku akan membawa upahku. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotaku. Tuhan mau waktu dia datang ke dunia, ia mendapati kita setia. Sehingga dia berkata, hai anakku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Itu perkataan yang seharusnya paling kita nantikan di dalam hidup kita. Waktu kita sungguh-sungguh mengenal, menyadari akan maksud Tuhan atas kebangkitannya, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat, kokoh, yakin, teguh dalam iman. Kita akan menjadi pribadi yang rindu dan berani untuk kita menjadi saksi Tuhan. Karena amanat agung Tuhan itu apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, jangkau dan memuridkan. Maka pada waktu kita akan bertemu sama Tuhan, yang ditanya apa? Yang diamanatin. Tuhan Yesus nggak akan tanya berapa rumahmu sudah waktu kamu di dunia. Tuhan nggak akan nanya berapa istrimu, gitu ya. Berapa mobilmu, berapa uangmu, berapa jabatanmu, apa sudah jabatanmu waktu kamu bekerja. Tuhan nggak akan tanya itu. Yang Tuhan apa? Yang Tuhan tanya apa? Berapa orang yang sudah kamu bawa kepadaku? Berapa orang yang sudah mendengar kabar baik dari mulutmu? Berapa banyak yang sudah engkau gumuli untuk datang kepadaku? Karena itulah amanat agung Tuhan. Kita lihat video singkat untuk kita bisa mengerti akan rencana Tuhan, ya, di momen kenaikan Tuhan Yesus. rencana Tuhan buat kita, ya. Terakhir saya akan tutup dengan kesaksian saya. Saya punya keluarga itu dari kakek saya sudah percaya, sudah ke gereja. Kakek nenek saya sudah ke gereja. Waktu itu saya ke gereja itu masih kecil, masih kelas 2 SD. Karena merasa tertolak, di mana-mana tertolak, tapi di gereja saya merasa diperhatikan, saya akhirnya ke gereja. Bertumbuh iman, percaya Yesus sungguh-sungguh. Sampai di satu titik saya melihat kakek, nenek, mama saya, bahkan mama saya waktu itu meskipun sudah bergereja tapi tetap berdukun.
Bahkan mama saya itu kerasukan beberapa kali. Karena dia adalah cucu pertama. Karena dia cucu pertama, dia dijanjikan sama kakeknya untuk meneruskan ilmu yang ada padanya. Tapi mama saya nggak mau. Tapi meskipun mama saya nggak mau, dia terus kerasukan. Saya waktu itu udah percaya Yesus, saya malu. Saya pergi ke gudang, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kami sudah ke gereja, tapi kok mama saya masih kerasukan? Saya nangis sama Tuhan. Akhirnya mulai waktu itu saya sungguh-sungguh berdoa kepada keluarga, kepada kakek, nenek, mama, paman saya, bibi saya juga. Bibi saya bahkan jadi guru sekolah minggu, ya, tapi bertengkar terus di rumah. Saya malu. Katanya sudah ke gereja, katanya sudah percaya Yesus. Tapi waktu itu saya tahu Tuhan tunjukkan apa yang harus saya doakan buat keluarga saya. Saya berpuasa, saya sungguh-sungguh berdoa untuk keluarga. Sampai akhirnya Tuhan mengubah mama saya yang dulu suka kerasukan, dia tidak lagi kerasukan. Nenek saya akhirnya percaya Yesus sungguh-sungguh, tidak lagi mau ke dukun. Bibi saya yang dulu justru bilang, ngapain kamu gereja? Tetap saja sama kamu kok, sama nggak ke gereja juga nggak tetap sama, nggak usah kamu ke gereja-gerejaan. Dia pun akhirnya jadi berjemaat, menjadi orang percaya, akhirnya menjadi bendahara hari ini di gereja Pak David. Dan mama saya, paman saya yang sempat jadi muslim, hari ini dia sudah ikut ke gereja, percaya Yesus sungguh-sungguh, nggak pernah lagi datang ke dukun. Karena dimulai dari doa. Ada begitu banyak orang-orang di sekeliling kita membutuhkan doa-doa kita. Sudahkah saudara sungguh-sungguh diteguhkan oleh Injil? Hari ini biarlah kita menerima keberanian dari Tuhan untuk mulai membawa doa orang-orang sekeliling kita. Saya berdoa kepada paman saya, ada sekitar 15 tahun baru dia percaya Yesus. Mari, orang yang tidak jemu-jemu berdoa, orang yang komitmen berdoa akan melihat bagaimana Tuhan berkarya. Mungkin saat ini kita punya keluarga, punya tetangga, dia bukannya mungkin tidak ke dukun, tetapi mereka punya kekristenan level agama. Datang kepada Tuhan itu bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi memuliakan dirinya sendiri. Saudara doakan. Orang di sekeliling kita mungkin selama ini setia melayani, tapi melayani itu untuk kehormatan dirinya. Doakan. Karena Tuhan bekerja lewat doa-doa anak-anaknya. Tadi kita sudah melihat VVIV bagaimana Tuhan bekerja lewat orang-orang yang mendengar Injil, yang hidup dari Injil. Maukah kita terlibat dalam misi yang besar ini? Ada misi saat ini yang terkenal itu misi Elon Musk, mengirim manusia ke luar angkasa. Dia berani bayar sangat mahal. Dia adalah salah satu orang terkaya di dunia ini. Dia berani bayar mahal karena dia tahu itu misi yang besar. Tapi saya berkata, misi pemberitaan kabar baik adalah misi terbesar di dunia ini. Tidak hanya mengirim manusia ke bulan, ke luar angkasa, tapi mengirim manusia ke luar angkasa, ke kerajaan surga. Maukah saudara terlibat di dalamnya? Mari kita tunduk kepala. Dalam Matius 19 ayat 28, Tuhan memberikan amanatnya buat kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa Yesus naik ke surga? Ia ingin meneguhkan kita untuk tidak hidup lagi untuk diri kita, untuk kita tidak ragu lagi, untuk kita tidak takut lagi. Lewat kenaikannya hari ini yang kita peringati, Tuhan mau menyempurnakan iman kita, mengokohkan kepercayaan kita, dan memberi kita keberanian, membuka mata kita bahwa ada banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita agar kabar baik sampai kepada mereka. Maukah saudara hari ini mengambil komitmen menaruh minimal satu orang jiwa PPIV yang Tuhan tunjukkan kepada saudara saat ini? Ia sedang menulis namanya dalam hatimu, Ia sedang menulis namanya di pikiranmu. Maukah engkau memegang komitmenmu untuk setia berdoa, menjadi salom, menjadi berkat buat dia?
mulai mendoakan dia, mulai berbagi berkat kepada dia, mulai mengajak dia untuk merasakan kasih Tuhan, untuk mendengar kabar baik, untuk mengalami hadiratnya yang luar biasa. Maukah saudara hari ini mengambil satu komitmen untuk bertumbuh dalam komunitas pemuritan? Karena sejak dari awal Tuhan memakai komunitas pemuritan, Tuhan memakai murid-muridnya untuk mengubah dunia. Maukah hari ini saudara sungguh-sungguh terlibat dalam komunitas? Karena di dalam komunitas saudara akan dilatih untuk melayani, dilatih untuk menjangkau, dilatih untuk memuridkan dan dimuridkan, dilatih untuk berdoa, dilatih untuk tidak egois, dilatih untuk memotivasi, berbagi apa yang saudara terima dari Tuhan. Mari jangan takut. Dia yang akan menyempurnakan. Ada Roh Kudus yang memberi kita kuasa sehingga kita menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, dan sampai ke ujung dunia. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Dari dulu sekarang kuasanya tidak pernah berubah. Saudara yang belum menemukan PPIP hari ini, teruslah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan hatimu kepadaku. Berikanku hatimu Tuhan, hati yang penuh belas kasihan. Berdoalah seperti itu. Minta kepada Tuhan agar kita punya hati yang penuh belas kasihan kepada mereka yang sedang kehilangan arah dan tujuan hidup mereka. Firman Tuhan berkata, lihatlah, pandang sekelilingmu, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tuailah. Itu yang Tuhan panggilkan kepada setiap kita. Kalau ladang sudah menguning, tidak dituai, maka ladang itu akan terbuang begitu saja. Jiwa-jiwa itu akan terhilang begitu saja. Maukah saudara untuk ikut mengambil bagian di dalamnya? Menuai. Tuailah. Dia sudah memberi kita kuasa.
Dia sedang menyatakan dirinya kepada kita. Biarlah ada keberanian yang besar yang Tuhan taruh saat ini di hati kita. Berani mengambil satu komitmen, yaitu satu PPIP, minimal satu PPIP. Berani ambil komitmen, Tuhan, aku mau tertanam di gereja ini lewat komunitas. Tidak hanya datang, duduk diam dan pulang. Tidak hanya datang seperti itu saja, tetapi aku mau bertumbuh, berakar, berbuah lewat komunitas. Berdoa kepada Tuhan. Banyak orang menantikan uluran tangan saudara. Banyak orang sedang menjerit di luar sana. Dia membutuhkan gerejanya hadir. Sebab dialah Tuhan yang berdaulat. Engkaulah hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Engkau yang menyempurnakan firman-Mu hari ini. Jemaat Tuhan hari ini terimalah peneguhan, terimalah kekuatan baru. Jemaat yang diberkati Tuhan, terimalah hari ini iman yang disempurnakan oleh kebangkitannya. Terimalah hari ini keberanian untuk menjadi saksinya. Terimalah keberanian untuk terlibat dalam pekerjaan besar. Dan Dia yang menyertai kita, yang akan memampukan kita. Roh-Nya yang akan berkarya secara leluasa dalam hati sanubari kita, lewat seluruh kehidupan kita. Ada banyak jiwa menantikan Engkau. Ada banyak orang yang sedang menjerit, kehilangan arah tanpa tujuan. Dan biarlah setiap kita mau mengulurkan tangan kasih pemberitaan Injil, sehingga mereka pun sama seperti kita. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu menyempurnakan firman-Mu Tuhan, bahkan menyempurnakan ibadah kami hari ini. Biar firman-Mu menjadi bagian kekal, menjadi rema kehidupan dalam gereja kami, keluarga kami, dan pribadi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami, melipat gandakannya, dan mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, supaya lebih lagi Tuhan pekerjaan-Mu dinyatakan lewat gereja ini, supaya lebih lagi Tuhan kabar baik-Mu diberitakan lewat gereja ini. Tuhan menyempurnakan ibadah kami hari ini. Puji-pujian kami, pengagungan kami, persembahan kami, semuanya kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan sepanjang minggu ini kami ada dalam perlindungan, pemeliharaan, pembelaan Tuhan yang sempurna. Setiap senyum sapaan kami menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kami. Setiap apa yang kami kerjakan, Engkau yang membuat berhasil Tuhan.
dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Engkau menjaga, melindungi setiap keluarga-keluargamu dimanapun berada Tuhan. Engkau yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan gerejamu Tuhan. Engkau yang menyatakan segala rahmat, damai sejahtera dalam setiap hidup kami. Yang mencari, menemukan, yang dalam pergumulan Tuhan boleh menerima kemenangan di dalam Engkau. Karena Engkau yang menjadi sumber segala yang baik, memenuhi kami, melimpahi kami, memuaskan kami, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan yang Kau nyatakan buat kami Bapa. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan memperhatikan engkau, Tuhan menerima engkau, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau berharga di matanya. Engkau dipanggil untuk satu pekerjaan yang luar biasa. Sekarang tenadahkan tanganmu, pandang salib Kristus, arahkan hati dan seluruh hidupmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan yang memimpin setiap langkahmu. Roh Kudusnya yang memampukan engkau sehingga kau cakap dalam segala perkara. Pulanglah, bawalah sukacita sorga. Pulanglah, bawalah damai sejahtera yang tidak terkira. Pulanglah, jadilah saksi dimanapun kau berada. Karena Dia yang menyertai kita dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya.